Sebagaimana tema Natal tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Malam hari ini menjadi sebuah ajakan bagi kita semua, supaya di dalam keluarga, mari kita membangun persaudaraan. Anak-anak terhadap orang tua terhadap anaknya, di dalam komunitas-komunitas, di dalam kelompok-kelompok, di dalam lingkungan, wilayah, gereja, dan masyarakat. Kita harus tampil menjadi saudara satu dengan yang lain dengan pemberian diri, karena digerakkan oleh cinta kasih Kristus yang lahir bagi kita semua pada malam hari ini. Kalau kita telah memberikan diri kita, mempersembahkan hidup kita, telah memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita kasihi di dalam kehidupan, maka kita bersama dengan malaikat di surga akan bernyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengikuti upacara di depan kandang Natal ini. Allah yang berbelas kasih, Engkau menghendaki putra ilahimu lahir di goa, kandang hewan yang hina. Dengan demikian Engkau menunjukkan bahwa Sang Juru Selamat dunia, Raja Damai, sungguh solider dengan kami manusia yang berdosa. Dengan kerendahan hatinya, martabat kami sebagai anak-anak-Mu dipulihkan kembali. Berkatilah kandang ini, agar dengan sarana ini kami dapat menghayati dan mengenang kembali kelahiran Putra-Mu di dalam palungan hati kami, dan kami pun terbuka akan sabda penyelamatannya, sebab Dialah Putra-Mu, Sang Juru Selamat kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Umat disilakan tetap berdiri. Saudara-saudari sekalian, Tuhan bersabda melalui Nabi Yesaya, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Sungguh benar, di tengah-tengah keadaan dunia yang gelap dan tidak menentu, akan Tuhan hadir ibarat cahaya yang bersinar terang. Lilin akan dinyalakan dan ditempatkan di depan gua Natal sebagai lambang Kristus yang lahir di dunia dan menjadi cahaya sejati yang terus bersinar di tengah-tengah kita. Semoga karena kelahiran-Mu kami dapat dituntun untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, serta meneladani keluarga kudus di Nazaret, dan selalu hidup dalam terang iman, sukacita dan damai. Bantulah kami untuk semakin berkembang dalam pengabdian serta bakti kepadamu dan sesama, sebab Engkaulah Emmanuel dan Juru Selamat kami, yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus.
penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah untuk mengantarkan umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah sisa umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem, daerah Yudea, Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak semuanya yang bersukacita dan berbahagia pada malam hari ini, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang sedang mengikuti siaran live streaming bersama dengan Paroki Grogol ini. Selamat malam semuanya. Hari ini kita bersyukur dan bersukacita karena malam yang kita nanti-nantikan telah tiba. Malam yang penuh arti, sebuah malam sukacita dan kedamaian, sebab pesta Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh syukur. Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Dialah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Maka malam hari ini sebagai satu keluarga, sebagai satu umat Allah, kita semua diajak, marilah kita merayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan penuh syukur. Marilah kita wujudkan suasana damai ini, mulai dari dalam keluarga kita, dari dalam lingkungan kita, dari dalam komunitas, tempat kerja, di dalam gereja, bahkan di dalam masyarakat sebagai satu saudara. Marilah kita bersama-sama mengawali perayaan syukur ini. Kita akui di hadapan Tuhan segala penyesalan dan pertobatan kita. Marilah berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di dalam surga. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan,
telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap, dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Allah, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadat di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, sebab ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, saya lupa menyebut satu kelompok tadi, mereka yang merayakan Ekaristi di kapel. Mohon maaf ya yang ada di kapel. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ini Natal telah tiba. Coba lihat ke kiri kanan, katakan selamat Natal saudara. Nah begitu, saya lihat dari tadi semua tegang-tegang, padahal selama pandemi baru kali ini kita merasakan Natal nih. Ya. Baru malam ini terdengar lagi lagu kemuliaan. Aduh, rasanya seperti 100 tahun gak mendengar lagu kemuliaan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Natal itu pesta yang sangat agung dan mulia bagi kita. Natal itu sesungguhnya adalah pesta pemberian diri Allah. Saya bertanya kepada kita, siapa yang selama masa Advent bahkan di dekat-dekat hari raya dapat kado Natal? Siapa yang dapat kado Natal? Ada nggak? Nggak ada, saya sendiri yang dapat. Kasihan delo. Anak-anak dapat kado Natal nggak? Ini 3 anak di depan nih, tambah yang 1 sana. Dapat kado Natal? Dapat. Apa itu? Dapat apa? Baju baru kan? Baju baru. Oke. Yang penting dapat kado Natal. Kita mungkin mulai mendapat minimalah kartu ucapan selamat Natal, kartu Natal dikirimin, ya. Bukan cuma kartu Natal, parsel Natal, kue nastar, ya. Semua. Bahkan angpau Natal itu kita berikan satu kepada yang lain. Di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam lingkungan, bahkan di dalam gereja, itu adalah sebuah tanda perhatian. Karena Natal adalah pesta kado. Natal adalah pesta hadiah. Sebab kalau kita memberikan hadiah Natal satu kepada yang lain, semua ini adalah sebuah imitasi, sebuah tiruan atau sebuah duplikasi dari hadiah Bapa di surga kepada kita umat manusia. Malam hari ini kita mendengar sabda Tuhan, malaikat datang menjumpai para gembala yang berjaga dan mengatakan, "Jangan takut, jangan takut. Hari ini aku memberitakan kepadamu sebuah kesukaan besar." Yaitu apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah hadiah besar dari Tuhan untuk kita manusia. Siapakah kita? Siapakah manusia yang berdosa ini? Sehingga untuk kita hadir dan lahir juru selamat di kota Daud. Dan
Malaikat masih mengatakan, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Sesudah itu bala malaikat mulai berkumpul dan menyanyikan madah yang tadi kita nyanyikan itu. Kemuliaan bagi Allah di surga dan damai di bumi bagi semua orang yang berkenan kepadanya. Damai untuk semua orang yang berkenan kepada Dia. Ada damai di hati, ada damai di dalam keluarga, ada damai di dalam lingkungan, ada damai di dalam gereja, dan ada damai di dalam masyarakat. Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya ini adalah hadiah terbaik Allah Bapa yang ada di surga kepada kita manusia. Sebab Yesus adalah penampak hati Allah yang berbelas kasih kepada kita manusia. Yesus adalah penampak wajah belas kasihan Bapa kepada kita semua. Maka Rasul Yohanes menulis begini, barang siapa telah melihat Dia, tuh yang terbaring di palungan ini, dia telah melihat Bapa. Yesus adalah monumen kehadiran Bapa di tengah dunia. Sebab dalam diri Tuhan Yesus itu kita menerima pernyataan diri yang total dan mengharukan bagi kita sekalian. Maka setiap kado Natal apapun itu, apa yang kita berikan dengan hati kita, apa yang kita berikan dengan tulus, selain meniru hadiah dari Bapa di surga, kado Natal itu adalah sebuah kesaksian akan makna Natal yang sesungguhnya. Sebab kalau kita merayakan Natal, kita merayakan pemberian diri Allah. Maka Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan, kalau Anda bicara tentang Allah, hanya satu kata, memberi, tidak ada lain. Allah itu adalah memberi, tidak ada lain. Maka malam hari ini, pesta Natal ini menjadi pesta pemberian, pesta hadiah, pesta kado, karena Tuhan memberi dirinya bagi kita sekalian sebagai manusia di tengah dunia ini. Hadiah Natal yang kita berikan, entah dalam keluarga, anak-anak dapat kado dari orang tuanya, atau bukan sebaliknya, orang tua mendapat kado dari anak-anaknya yang sudah bekerja. Dan kita sekalian sahabat kenalan selalu mengadakan acara tukar kado. Mungkin sesudah perayaan ini pulang di rumah keluarga-keluarga, suami istri anak-anak mengadakan pesta tukaran kado. Itu semua adalah simbol dari pemberian diri dalam kehidupan kita sebagai manusia. Maka dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam gereja, bahkan di dalam masyarakat, kita senantiasa memberikan diri sebagai tanda pemberian diri yang sejati dari Allah kepada kita, dan pemberian diri kita kepada Allah melalui segala sesuatu yang kita baktikan untuk orang-orang lain. Sebelum Natal ini, saya mendengar banyak lingkungan, banyak pribadi, banyak kelompok melakukan bakti sosial. Itulah tanda pemberian diri. Itulah tanda kasih, meniru apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka malam hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang sepasang suami istri. Ini diambil dari cerita yang ditulis oleh penulis cerpen terkenal, namanya O'Neill Hendrick. Dia menulis kisah berikut ini. Ada sepasang suami istri mau merayakan Natal, tapi mereka itu keluarga sederhana. Lalu suaminya berpikir, hadiah apa yang saya mau berikan kepada istriku? Karena istrinya ini rambutnya panjang, seperti Sunsilk gitu ya, iklan Sunsilk gitu. Nah, jadi rambutnya panjang dan berkilau. Jadi suaminya berpikir, oh, Natal kali ini saya mesti beli sebuah sisir yang terbagus untuk istri saya. Nah, sementara suaminya itu punya sebuah arloji kecil, tetapi arloji itu tanpa tali. Jadi istrinya mulai berpikir, Natal kali ini saya mesti berikan hadiah adalah tali arloji untuk suamiku yang selama ini hanya pegang-pegang arlojinya. Maka tanpa saling memberitahu, mereka ingin mempersembahkan hadiah terbaik bagi pasangannya. Lalu istrinya ini pergi dan menggunting rambut yang panjang itu. Dia pergi lalu gunting rambut yang panjang itu, dan dia menjual rambut itu, membeli sepasang tali arloji untuk suaminya. Sedangkan suaminya pergi menjual arloji itu, lalu membeli sebuah sisir untuk suaminya. Anda bisa bayangkan kelanjutan cerita ini seperti apa, ya? Dan pada malam Natal tiba, mereka keluar, masing-masing keluar dan mulai mempersembahkan hadiahnya satu kepada yang lain. Awalnya mereka terharu,
Tetapi kemudian mereka berdua tertawa karena rambut yang panjang itu tidak lagi ada untuk mendapatkan hadiah sisir. Dan arloji yang dibawa talinya oleh istrinya ini juga tidak ada lagi. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari arloji, tali arloji dan sisir itu. Adalah mereka telah memberikan yang terbaik dari diri mereka untuk pasangannya. Itu nilainya, itu poinnya, itu kabar baiknya. Dan malam hari ini kita merayakan pesta Natal, kita merayakan sesungguhnya pemberian diri Allah yang terbaik kepada kita manusia. Di malam hari ini dengan kelahiran putra penebus dunia, dia datang untuk menebus kita dari perhambaan dosa-dosa kita. Ibu bapak, saudara-saudari, Natal kali ini kita masih rayakan dalam suasana pandemi COVID-19. Dan kita semua diajak untuk menjadi saudara satu terhadap yang lain. Kita diajak untuk membangun cinta kasih Kristus. Sebagaimana tema Natal tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Malam hari ini menjadi sebuah ajakan bagi kita semua. Supaya di dalam keluarga, mari kita membangun persaudaraan. Anak-anak terhadap orang tua terhadap anaknya, di dalam komunitas-komunitas, di dalam kelompok-kelompok, di dalam lingkungan, wilayah, gereja, dan masyarakat, kita harus tampil menjadi saudara satu dengan yang lain dengan pemberian diri karena digerakkan oleh cinta kasih Kristus yang lahir bagi kita semua pada malam hari ini. Kalau kita telah memberikan diri kita, mempersembahkan hidup kita, telah memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita kasihi di dalam kehidupan, maka kita bersama dengan malaikat di surga akan bernyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Semoga kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami melalui salib dan kebangkitan-Mu. Engkau telah membebaskan kami. Sabda telah menjadi manusia dan kami telah melihat kemuliaannya. Kita bangkit berdiri. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah-tengah keluarga, komunitas, di dalam gereja dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mohon berkat Tuhan, saya pertama-tama mewakili para romo yang bertugas di paroki ini menyampaikan selamat Natal kepada kita semua. Merry Christmas. Hari ini Tuhan telah lahir, Raja Damai di tengah-tengah kita. Semoga sukacita, damai Natal selalu tinggal beserta dengan keluarga-keluarga kita dan pribadi-pribadi kita. Anda adalah orang yang beruntung. Dari 340 kuota yang diberikan, Anda boleh hadir di sini. Saya yakin banyak orang merindukan suasana ini, tetapi mereka tidak dapat. Mudah-mudahan kita juga selalu mengingat dan mendoakan orang tua, keluarga, siapapun yang selalu merindukan suasana seperti ini. Terima kasih untuk semua petugas tata laksana, terutama KOR di Angelik. 2 tahun vakum, malam ini boleh tampil dengan luar biasa untuk kita semua. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih di Angelik, mudah-mudahan kita terus seperti ini ke depan. Mari kita terus menjaga protokol kesehatan, tetap patuh dan setia mengikuti arahan petugas tata laksana di dalam gereja, supaya semua demi untuk kebaikan kita bersama.
Sekali lagi selamat Natal Bapak Ibu semua, keluarga-keluarga Katolik di paroki ini, dan semua saja yang mungkin mengikuti perayaan Ekaristi dengan gereja kami. Selamat Natal, damai Tuhan untuk kita semua. Mari kita mohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam seluruh hidup dan perjuangan di akhir tahun ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi malam Natal ini sudah selesai. Mari kita pergi memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Syukur kepada Allah.